Jadi kita jadi prodiakon ini bukan karena fisik kita bagus, oke, tapi karena kita punya hidup rohani yang dipandang lebihlah sedikit dari orang beriman yang lain. Dan kita jadi prodiakon ini tetap bersandar pada kenyataan bahwa kita ini manusia biasa yang tidak sempurna, yang lemah, yang rapuh, yang berdosa, tapi justru dalam berkumpul bersama-sama setelah kita menjalankan tugas pelayanan yang begitu berat selama pekan suci. Kami merasakan bahwa campur tangan Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tugas dan pelayanan kita boleh kita jalankan, boleh kita layani dengan baik dan sukses. Maka dari beberapa ide ya para pasangan ya untuk mengadakan acara kecil-kecilan semacam ini, puji Tuhan, Romo, Suster, Bapak, Ibu, ya kita bisa berhimpun dan kita ya sedikit kita akan berbahagia bersama, makan bersama. Nah itu ya, karena segala sesuatu ya kalau kita sudah bersatu, padu bersama-sama, semuanya itu bisa kita kerjakan, bisa kita jalankan dengan baik dan lancar. Sekali lagi ya saya sebagai koordinator Bapak-bapak prodiakon menyampaikan limpah terima kasih dan mohon maaf ya apabila ya dalam saya mengkoordinir Bapak-bapak mungkin ada ya hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya itu semua bukan saya sengaja tapi demi kesuksesan dan kelancaran tugas-tugas dan pelayanan kita. Mudah-mudahan ya di hari-hari mendatang ya kita bisa melaksanakan pelayanan ini dengan lebih baik lagi. Dan hari ini kita sudah memulai memasuki pekan Paskah kedua ya yang tadi sudah dimulai kembali pelayanan sebagian bapak-bapak dan terus akan berlanjut. Nah itu saja yang ungkapan hati saya sebagai koordinator. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala jerih payah Bapak Ibu untuk meluangkan waktu dan juga para pendamping ya, para istri-istri yang senantiasa mendukung ya pasangannya ya untuk melayani umat dalam tugas-tugas dalam pekan suci yang lalu. Saya berharap untuk kedepannya mungkin kita bisa berbuat seperti ini lagi ya, mudah-mudahan itu Bapak Ibu ya, supaya kita tetap ya menjalin persatuan dan persekutuan untuk bersinode. Baik, sebelum kita, karena sudah malam ini ya, sedikit aja kita akan mendengarkan sapaan kasih dari pastor paroki kita ya. Tidak usah lama-lama Romo. Ya, sudah lapar saya. Lapar. Karena kita sudah menyadari, kita sudah ya sebagian sudah setengah abad ya, sudah tidak bisa tahan ini di Lombok Tengah. Untuk itu Romo, kami persilakan dengan sapaan kasih bagi kami semua. Terima kasih Bapak Koordinator, di bawah 5 menit ya. Sambil sudah siap semua itu. Saya hanya mau bilang begini tuh, prodiakon kepanjangannya pakailah rohanimu, dipakai untuk menyelamatkan atau dipakai untuk karya keselamatannya, itu pakai rohani. Jadi kita jadi prodiakon ini bukan karena fisik kita bagus, oke, tapi karena kita punya hidup rohani yang dipandang lebihlah sedikit dari orang beriman yang lain. Dan kita jadi prodiakon ini tetap bersandar pada kenyataan bahwa kita ini manusia biasa yang tidak sempurna, yang lemah, yang rapuh, yang berdosa, tapi justru dalam kelemahan dan kerapuhan itu kita pakai untuk mengabdi Tuhan, menjadi pelayan altar. Tidak banyak orang bisa naik ke panti imam, hanya prodiakon, mesdinar, dan para lektor itu pun jauh dari altar, lektor dan akolit, lektor dan mazmur. Kalau prodiakon ke UI, kadang sandar di altar lagi. Itu kan mesbah. Jadi dengan itu kamu semakin disucikan. Tidak usah dengar kalau orang berkomentar dan meremehkan, karena toh kita sudah dilantik dan disucikan melalui pelantikan oleh Bapak Uskup. Karena begini,
Ada yang pernah komentar begini, Romo, saya tidak mau terima di prodiakon. Kenapa? Masa sebelum masuk misa dia gandengan sama istrinya. Saya bilang, loh, kenapa kamu yang sewot? Kalau dia gandeng istri orang, itu yang tidak halal. Kalau dia gandeng istri sendiri, halal dan wajar, dan itu lebih penting. Justru dengan istri dia bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Ini satu. Ada lagi yang bilang begini, Romo saya tidak mau terima di prodiakon, maunya di Romo. Saya bilang, kenapa? Kita tahu mereka itu seperti apa. Saya bilang, iya karena kita tahu mereka makanya kita pakai mereka. Terus mau pakai siapa lagi? Kamu suruh siapa bantu bagi hosti? Tapi ingat seperti yang pernah saya katakan, sebelum kita terima hosti, kata-katanya, ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bukan, ya Tuhan, itu orang tidak pantas, makanya saya tidak mau terima itu. Artinya begini, jangan terlalu dengar komentar dan kata orang, Tuhan sudah pakai kita sebagai alat di tangannya. Karena itu kita pantas bersyukur, menikmati bersama, dan menjadi prodiakon itu tidak terlepas dari dukungan istri dan anak-anak. Makanya kepada Warman saya bilang, oh bagus sekali, siapa tidak mau makan gratis, makan sama-sama. Jangan lupa bahwa istri dan anak, karena dengan ini kita mau menunjukkan kepada orang bahwa jadi prodiakon itu bukan jadi orang kudus-kudus amat. Dan memang tidak akan pernah jadi orang kudus di dunia. Bapak suci yang calon orang kudus saja tetap disebut Bapak suci, bukan Bapak kudus. Kenapa tidak disebut Bapak kudus? Nanti tanya Romo Cece. Jadi terima kasih untuk Anda semua, terima kasih untuk pelayanan dan pemberian diri. Tetap semangat karena kita adalah rekan kerja Allah dan tangan istimewa Tuhan untuk membantu membagi Kristus dalam komuni yang kita bagi. Dan para istri, tetap pakai mulut untuk berdoa bagi para suami dalam pelayanannya. Karena di balik suami yang sukses jadi prodiakon, ada istri yang hebat berdoa. Artinya, boleh pakai lipstik, boleh pakai lipstik, tapi setelah pakai lipstik, jaga lipstiknya tetap kinclong sampai 1 hari. Tahu maksudnya Ibu Yuli? Karena kalau sudah pakai lipstik dan kita banyak omong atau gosip, kan hilang lipstiknya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Romo Cece, terima kasih untuk BPI, terima kasih untuk suster dan semua yang selalu bersatu bergandengan tangan mewujudkan gereja sinodal melalui persekutuan prodiakon, partisipasi dalam misi bersama kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh. Anak prodiakon nih. Terima kasih atas sepatah dua pakatnya ya, sehingga kita dalam lagi ya tugas-tugas dan pelayanan kita dan membangun kebersamaan untuk pelayanan-pelayanan mendatang. Baik, tidak menunggu lama lagi, kita akan santap malam bersama. Namun sebelumnya, mari kita doa bersama, ya, yang akan dipimpin oleh Bapak Wayan Karyawan. Silakan, Pak. Romo yang terhormati, saya peran dalam kesuksesan dan hari kasih. Kita berdiri sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Baru saja engkau memberkati santapan rohani berupa tubuh dan darah-Mu yang kami terima dalam perayaan Ekaristi. Dan sekarang Tuhan, engkau kembali menurunkan berkat kepada kami. Santap malam bersama. Putra Yesus senantiasa menjadikan santap bersama itu sebagai tanda persatuannya dengan para murid. Biarlah juga santap malam ini merupakan tanda persatuan kami umat-Mu dengan para pembimbing kami, para imam yang menjadi gembala kami di paroki ini. Semoga makanan Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Prodiakon jaya, haleluya. Haleluya, haleluya, prodiakon jaya, haleluya. Tadi Romo Emes sibuk untuk menjadi guru. Paulus mengatakan dalam
haleluya. Tadi Roma Ms sibuk untuk menjadi kudus. Paulus mengatakan jalan utama menuju kekudusan itu adalah kasih. Nah, itu. Kasih apa? Kasih apa? Kasih apa? Haleluya, Kristus telah bangkit, dosa dan maut telah dikalahkan, kuasa Allah, Yesuslah Putra Bapa. Mari bangkit bersama Kristus, jadi saksi bagi dunia, agar kasih Allah jadi nyata dalam masyarakat majemuk. Yesus merajut persaudaraan, malam berjamuan bersama kekasih. Ada kekasih yang tak setia, Yesus ketangkap